Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliza Zaulia dengan NIM O1A1 20062. Saya akan menjelaskan materi mengenai metabolisme karbohidrat. Yang pertama, definisi. Definisi yang pertama ada glikogenesis. Glikogenesis adalah sintesis glikogen dari glukosa yang memiliki dua enzim, yaitu enzim glikogen sintetase dan enzim pencabang. Yang kedua, glikogenolisis. Glikogenolisis adalah proses pemecahan glikogen menjadi glukosa. Kemudian, gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah proses pembentukan glukosa dari asam laktat, asam pirufat, asam amino maupun gliserol yang terjadi di hati dan ginjal. Glikolisis. Glikolisis terdiri dari dua kata, yaitu gliko yang artinya gula dan lisis artinya memecah. Glikolisis merupakan proses penguraian glukosa atau gula yang berantai karbon 6 menjadi asam pirufat yang berkarbon. Kemudian terjadi di sitosol. Glikolisis ini juga disebut dengan Embden-Meyerhof pathway. Glikolisis merupakan oksidasi glukosa yang menghasilkan ATP atau energi. Glikolisis terbagi menjadi dua, yaitu anaerob dan aerob. Glikolisis aerob, glikolisis yang membutuhkan oksigen, sedangkan glikolisis anaerob adalah glikolisis yang tidak membutuhkan oksigen. Contoh dari glikolisis aerob adalah asam pirufat dan contoh dari glikolisis anaerob adalah asam laktat dan alkohol. Kemudian siklus glikolisis. Siklus glikolisis terbagi menjadi 10 tahap, di mana 1-5 itu memerlukan ATP dan 6-10 itu menghasilkan ATP. Pertama dimulai dari glukosa. Glukosa akan mengalami fosforilasi yang akan membentuk glukosa 6-fosfat melalui enzim heksokinase. Pada tahap ini ATP akan diubah menjadi ADP. Kemudian glukosa 6-fosfat akan menghasilkan fruktosa 6-fosfat dengan bantuan enzim fosfoglukoisomerase. Kemudian dari fruktosa 6-fosfat akan menghasilkan fruktosa 1,6 bifosfat yang dibantu oleh enzim fosfruktokinase. Di sini akan terbentuk ADP melalui ATP yang berubah menjadi ADP. Kemudian fruktosa 1,6 bifosfat akan menghasilkan gliseraldehid 3-fosfat. Gliseraldehid 3-fosfat dihasilkan dengan bantuan enzim aldolase. Kemudian dari gliseraldehid 3-fosfat akan dibentuknya 1,3 bifosfogliserat. Pada tahap ini terjadi karena enzim hidrogenase. Pada tahap ini juga akan membentuk 2 NAD+ menjadi 2 NADH. Kemudian 1,3 bifosfogliserat akan membentuk 3 fosfogliserat dengan menggunakan enzim fosfogliserokinase. Pada tahap ini 2 ADP akan membentuk 2 ATP. Kemudian 3 fosfogliserat akan membentuk 2 fosfogliserat dengan enzim fosfogliseromutase. Kemudian 2 fosfogliserat akan membentuk fosfoenol pirufat dengan enzim enolase. Pada tahap ini akan dihasilkannya H2O sebanyak 2 buah, kiri dan kanan. Kemudian fosfoenol pirufat akan membentuk pirufat dengan enzim pirufat kinase. Pada tahap ini 2 ADP akan membentuk 2 ATP. Kemudian output atau hasil dari siklus glikolisis ini, yang pertama dihasilkannya 2 H2O, yaitu 1 H2O yang di rantai kanan dan 1 H2O yang di rantai kiri. Kemudian dihasilkannya 2 NADH, 1 yang di kanan dan 1 yang di kiri. Kemudian dihasilkannya 2 asam pirufat, 1 yang di kanan dan 1 yang di kiri yang memiliki jumlah yang sama. Asam pirufat diubah dulu menjadi asetil-CoA yang disebut dengan proses dekarboksilasi oksidatif. Dari mana sih itu asetil-CoA? Asetil-CoA itu berasal dari asam pirufat yang diubah dulu menjadi asetil-CoA. Ini proses disebut dengan dekarboksilasi oksidatif. Bagaimana terbentuknya asetil-CoA? Yaitu asam pirufat akan berikatan dengan koenzim A sehingga membentuk asetil-CoA. Setelah adanya asetil-CoA akan masuk ke dalam siklus Krebs. Siklus Krebs yang pertama dimulai dengan
Asetil-CoA yang berikatan dengan oksaloasetat akan membentuk sitrat. Kemudian sitrat akan mengeluarkan H2O. Kemudian H2O masuk menuju isositrat. Kemudian isositrat menjadi alfa ketoglutarat akan mengeluarkan CO2. Tetapi pada proses ini NAD+ akan dibentuk menjadi NADH. Kemudian alfa ketoglutarat akan mengeluarkan CO2 kembali dan akan membentuk suksinil koenzim A. Pada tahap ini dihasilkan 1 NADH. Kemudian dari suksinil koenzim A menuju suksinat akan membentuk ATP. Kemudian dari suksinat menuju fumarat akan membentuk FADH melalui pembentukan FAD plus tambah H, jadi FADH. Kemudian dari fumarat menuju malat akan membutuhkan H2O. Kemudian dari malat menuju oksaloasetat akan menghasilkan NADH berjumlah 1. Kemudian kembali lagi oksaloasetat akan berikatan kepada asetil-CoA. Kemudian transport elektron terjadi pada membran di dalam mitokondria yang dibantu oleh protein yang terdapat pada membran tersebut. Kemudian proses ini disebut dengan fosforilasi oksidatif. Transport elektron dimulai dengan dihasilkannya NADH dan FADH2. Pertama NADH. NADH masuk ke dalam membran dalam mitokondria yang akan melepaskan elektron. Elektron tersebut akan menuju ke kompleks protein yang pertama dan akan mengeluarkan H+. Kompleks protein pertama, elektron menuju ubiquinon. Kemudian dari ubiquinon akan ditransfer menuju kompleks protein 3. Pada kompleks protein 3 elektron masuk sama kembali kepada yang pertama, yaitu H+-nya dikeluarkan menuju ruang antar membran. Kemudian dari kompleks protein 3 akan menuju sitokrom C dan akan menuju kompleks protein 4. Pada kompleks protein 4 akan dibentuknya elektron ditambah O2 ditambah dengan H+, sehingga menghasilkan H2O. Pada saat elektron masuk ke dalam kompleks protein 4 juga akan mengeluarkan 1 molekul H+. Kemudian dari kompleks protein 4 akan menuju ke ATP sintetase untuk diurai kembali, di mana 1 molekul H+ akan membentuk 1 ATP. Di sini terdapat 3 H+ yang masuk ke dalam ATP sintetase sehingga dihasilkannya 3 ATP. Nah, kemudian yang kedua FADH2. FADH2 masuk ke dalam matriks mitokondria, kemudian elektronnya masuk ke dalam kompleks protein 2 yang akan mengubah FADH2 menjadi FAD. Kemudian elektron pada kompleks protein 2 akan menuju ke ubiquinon. Ubiquinon akan ditransfer lagi ke kompleks elektron 3 yang akan menghasilkan H+ lagi. Kemudian dari kompleks elektron 3 akan menuju ke sitokrom C. Kemudian dari sitokrom C akan ditransfer lagi menuju kompleks protein 4. Pada kompleks protein 4, elektron akan ditangkap oleh O2 sehingga menghasilkan H2O. Kemudian pada masing-masing kompleks protein 3 dan 4 akan dikeluarkannya 1 molekul H+, sehingga terdapat 2 molekul H+ yang dikeluarkan ke ruang antar membran. Molekul tersebut akan menuju ke ATP sintetase untuk diproses kembali. Hasil dari 2 H+ ini akan dimasukkan ke dalam ATP sintetase akan berubah menjadi 2 ATP. Jadi kesimpulannya 1 NADH akan menghasilkan 3 ATP, sedangkan 1 FADH2 akan menghasilkan 2 ATP. Kemudian respirasi aerob. Respirasi aerob terbagi menjadi 2, yaitu fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol adalah proses biologi di mana gula seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa diubah menjadi energi yang menghasilkan etanol dan karbon dioksida sebagai produk sampingan. Tempatnya di sitoplasma sel tumbuhan dibantu dengan jamur Saccharomyces. Substratnya 1 molekul glukosa, hasilnya 2 molekul alkohol, 2 molekul ATP, dan 2 molekul karbon dioksida.
Saya akan menjelaskan prosesnya. Yang pertama, glukosa 6 karbon akan diglikolisis dan menghasilkan produk sampingan yaitu 2 ATP dan 2 NADH. Kemudian menghasilkan produk utama yaitu 2 asam pirufat. 2 asam pirufat ini akan menuju ke 2 asetildehid yang berjumlah 2 karbon dengan menghasilkan 2 CO2. Kemudian dari 2 asetildehid akan menuju ke 2 etil etanol yang menghasilkan 2 karbon. Pada proses ini 2 NADH akan diubah menjadi 2 NAD+. Kemudian fermentasi asam laktat adalah respirasi yang terjadi pada sel hewan atau manusia. Proses ini terjadi ketika kebutuhan oksigen tidak tercukupi akibat bekerja terlalu berat. Kemudian tempatnya di sitoplasma sel hewan dan manusia, substratnya 1 molekul glukosa dan hasilnya 2 molekul asam laktat dan 2 molekul ATP. Di sini 2 asam pirufat akan berubah menjadi 2 asam laktat yang menghasilkan 3 karbon. Pada proses ini 2 NADH akan berubah menjadi 2 NAD+. Terakhir saya akan menjelaskan hubungan metabolisme lipid, karbohidrat, dan asam amino. Keterkaitan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lemak. Seperti kita ketahui, metabolisme lemak hasil akhirnya yaitu berupa gliserol. Hasil akhirnya ini memasuki jalur metabolisme karbohidrat melalui reaksi glukosa dan asam pirufat. Kemudian keterkaitan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme protein. Protein ini terbagi menjadi 3 proses, yaitu pertama asam amino glukogenik yang akan berubah menjadi asam pirufat, kemudian asam amino ketogenik yang akan berubah menjadi asetil-CoA, dan asam amino non-ketogenik dan non-glukogenik langsung memasuki siklus Krebs. Kemudian hasil dari ini yang dapat menghasilkan energi dalam bentuk karbon dioksida, ATP, dan H2O. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.